Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wai Cek Tongkien, dan Rahayu. Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini, tepat pada tanggal 1 Juni 2020, kita sama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan untuk itu, tidak berlebihan apabila kita dengarkan, kita hendaknya bisa mengulang, mereview apa yang diuraikan, apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tepat pada hari ini juga saya informasikan bahwa salah seorang keluarga besar Indonesia merayakan perbedaan, orang tua dari Bapak Entras telah menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu tidak berkelebihan, saya mohon kepada Uskup Harun Yuwono agar bisa membacakan doa. Semoga ayahanda Bapak dari Pak Entras dapat diterima dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di sisi yang terbaik. Kita persilakan untuk Uskup Harun. Bapaknya siapa, Pak? Pak Entras Wahyu Jatmiko. Ayahanda dari Pak Entras Wahyu Jatmiko. Ayahanda dari beliau. Yes, betul Bapak. Saya akan berdoa dalam cara Katolik. Iya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami serahkan kepadamu saudara kami yang telah Engkau panggil menghadapmu, semoga Kau terima dalam kebahagiaan abadi, dan semoga Kau ampuni dosa-dosanya. Semoga beliau yang menghadapmu dalam kebahagiaan abadi bersamamu sekarang menjadi pendoa bagi keluarganya, menjadi pelindung, menjadi penuntun, dan juga tetap menjadi sahabat kami untuk merayakan perbedaan di Indonesia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, Romo Harun, Uskup Harun. Mudah-mudahan ayahanda dari Pak Entras mendapatkan tempat yang terbaik dan diampuni segala dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pancasila yang kita anut sekarang ini bukanlah Pancasila seperti pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Bukan 22 Juni
1945 yang seperti dalam Piagam Jakarta. Tetapi yang kita gunakan adalah Pancasila sebagaimana yang diputuskan tanggal 18 Agustus 1945 yang juga dikenal sebagai Hari Konstitusi. Dan berbicara masalah Pancasila, kita semua sepakat tentunya bahwa Pancasila harus dipertahankan dan menjadi sebuah harga mati bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita yang harus kita implementasikan, harus kita wujudkan dalam satu kehidupan sehari-hari. Tapi, nah ini, tapi itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk bisa kita lakukan, kita laksanakan. Karena apa? Karena hal itu bukannya tanpa rintangan sama sekali untuk mengimplementasikan Pancasila. Bahkan statement Kepala BPIP justru melontarkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa musuh utama Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Pertanyaannya adalah, apa iya sih? Padahal MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila yang di dalamnya terkandung 36 butir-butir P4 yang sekarang ternyata sudah dicabut oleh ketetapan MPR nomor 18 tahun 98 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1/MPR tahun 2003. Nah, terkait dengan statement tersebut, saya ingin mendapatkan satu pencerahan. Apa iya sih Pancasila itu? Saya tahu bahwa statement Kepala BPIP itu dalam relasi sebuah agama. Baik. Nah, berikutnya saya ingin mendengar pencerahan dari yang pertama, dari Mbak Alisa terlebih dahulu. Loh, saya duluan. Saya tuh yang paling muda ya, Pak. Nah, the lady first. Ini, the lady first. Ini yang, jadi terkait bagaimana, apakah benar sih bahwa Islam ini, seperti kita ketahui bahwa pasti statement ini lebih banyak ditujukan kepada teman-teman Islam-Islam yang lebih bersifat apakah itu radikal, apakah itu aliran keras dan sebagainya. Allah fakta Allah ini muncul lagi. Allah. Ini baik, saya persilakan Mbak Lisa, alokasi waktu 10 menit. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuannya dahsyat sekali karena para pemimpin umat ada di sini, bahkan ada Monsinyur Harun juga, ada Gus Nidam. Sudah lama tidak ketemu, ngaturaken sedaya kalepatan Gus. Dan juga Romo Bante dan pendeta yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tentu saja. Kalau saya diminta untuk memberikan respons, selamat Hari Pancasila itu dulu ya. Selamat Hari Pancasila. Tetapi pertanyaan yang memang menggelitik untuk kita semua tentu saja adalah apakah Pancasila masih menjadi pemandu kita untuk hidup berbangsa dan bernegara? Itu yang pertama. Kalau menjadi watak bangsa Indonesia tentu masih. Terutama dalam masa pandemi ini kita melihat bagaimana bangsa Indonesia sebetulnya mengeluarkan watak Pancasila itu dengan sangat jelas, gitu.
dalam merespons situasi COVID ini misalnya, gotong royong warga, kemudian sikap welas asih dan sikap saling menjaga itu sangat kuat. Tidak membeda-bedakan latar belakang lagi dalam kondisi seperti ini, bahu membahunya tidak lagi melihat apakah dia seagama dengan saya atau sekelompok dengan saya. Memang masih ada kelompok-kelompok yang seperti itu, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia nggak melihat itu lagi. Kemudian bersatu padu, bergotong royong untuk menjawab persoalan-persoalan, terutama persoalan yang tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Misalnya kelangkaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Begitu banyak warga Indonesia yang mendadak jadi penjahit, mendadak jadi produsen APD yang nggak pernah berurusan dengan plastik, kaca mika dan lain-lain, tiba-tiba bisa membuat face shield dan seterusnya. Semua sumber daya universitas, terutama pendidikan perguruan tinggi, itu diarahkan kemudian untuk mencoba menjawab persoalan-persoalan atau tantangan yang muncul dari situasi COVID. Semuanya menunjukkan watak Pancasila bangsa. Berarti manusianya itu justru keluar dengan sangat jelas. Di Gus Durian Peduli, kami melakukan distribusi bantuan amanah dari bantuan dari begitu banyak warga masyarakat. Tapi yang menarik adalah bantuan kalau zaman dulu yang namanya bantuan-bantuan itu diberikan oleh kelompok-kelompok ekonomi yang lebih mapan. Sekarang ini misalnya di salah satu kanalnya jaringan Gus Durian, yaitu di kitabisa.com, itu kami berhasil mengumpulkan bersama dengan Gerakan Islam Cinta itu bantuan senilai 5,7 miliar untuk ekonomi warga, untuk paket sembako. 5,7 miliar ini dikumpulkan dari donasi Rp1.000, Rp2.000, Rp4.000 dari lebih dari 35.000 insan Indonesia. Dan gerakan saling jaga dari Gus Durian Peduli bukan yang satu-satunya, masih banyak inisiatif seperti itu yang mungkin lebih dari ratusan miliar yang dikumpulkan dari urunan warga 1000-an, 2000-an tadi itu. Bayangkan bahwa sikap welas asih, sila kedua, manusia yang adil dan manusia yang beradab, itu muncul dengan sangat jelas dalam masa pandemi ini. Jadi watak Pancasilanya ada di dalam masyarakat, hanya tidak terpelihara secara sengaja dan kemudian juga tidak tidak meluas dan menguat menjadi panduan hidup berbangsa. PR kita ada di sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang itu mensyaratkan ada sistem dan struktur yang memang membawa paradigma keadilan sosial. Itu belum kita lihat. Kesenjangan masih sangat tinggi, koefisien Gini masih sangat tinggi. Padahal, dalam konteks ini, kalau kita bicara kemudian agama dan Pancasila, maka dalam kacamata Islam setidaknya kita tahu risalah kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu membangun masyarakat yang madani, itu dasarnya adalah keadilan sosial. Bukan sikap fair antar orang, tetapi sebuah sistem yang adil untuk semua. Ini mandat yang belum selesai. Jadi pertanyaannya adalah kemudian bagaimana membuat Pancasila sebagai panduan hidup bernegara dan hidup berbangsa, itu yang belum. Yang menarik adalah kalimatnya Pak Yudian itu sebetulnya tidak tepat seperti itu. Beliau sepanjang yang saya tahu
tidak mengatakan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila, tetapi praktek beragama itu sering sekali dihadapkan dengan nilai-nilai Pancasila, dan itu yang menurut beliau justru tidak tepat, gitu. Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Pak Yudian, jadi saya nggak sedang ini. Nah, saya justru ingin menggarisbawahi ini pengalaman dari Profesor Amin Abdullah, salah satu pemimpin Muhammadiyah ya. Beliau itu kan ahli filsafat Pancasila. Nah, beliau menyampaikan begini. Beberapa kali dalam pertemuan dengan dosen-dosen filsafat Pancasila yang sudah profesor-profesor itu, tiba-tiba muncul pertanyaan seperti ini. Prof. Amin, ini saya menirukan. Ya, Prof. Amin, di tangan saya ada ayat suci, di tangan kiri saya ada ayat konstitusi. Mana yang lebih tinggi? Tentu saja ayat suci. Nah, inilah PR kita sekarang. Sebetulnya kalau kita bicara riwayat pengembangan dan jadi perumusan sekaligus juga sampai saat ini, riwayat pengembangan Pancasila itu adalah riwayat yang sangat dinamis, begitu, tetapi juga sebetulnya sudah final. Bagi masyarakat NU, finalnya itu ada di tahun 1984 ya. Sebelumnya semifinal gitu. Tetapi tahun 84 itu sebetulnya dia hanya penanda saja, tipping point ya, kalau istilah modernnya gitu. Itu tipping point. Sebelumnya praktek kehidupan masyarakat NU sendiri sudah didorong untuk selalu menyatu dengan kehidupan warga bangsa yang lain. Gitu. Jadi sudah hidup sebagai sebuah nilai, tetapi pengakuan sebagai sebuah ideologi difinalkan di tahun 1984 itu. Bagi NU, para kiai selalu menyebutkan Pancasila adalah mu'ahadah watoniyah, kesepakatan berbangsa. Sama-sama memperjuangkan kemaslahatan bersama. Dan karena itu, di NU sudah tidak ada lagi pertanyaan atau dinamika atau ketegangan soal Pancasila dan Islam, gitu. Bahkan Pancasila dan agama-agama di Indonesia, gitu. Jadi itu sudah tidak ada persoalan. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam 30 tahun terakhir ini ada pergeseran dari praktek kehidupan beragama yang substantif, inklusif, menjadi disaingi atau ada kontestasi dengan praktek beragama yang eksklusif, formalistik. Inilah yang menjadi tantangan, dan menurut saya komentarnya Kepala BPIP sebetulnya dalam konteks itu. Yang munculnya itu dalam itu tadi pengalamannya Profesor Amin Abdullah tadi itu, ketika orang mempertanyakan antara ayat konstitusi dengan ayat suci. Ketika ini kemudian seperti harus dipertentangkan begitu, padahal pemaknaan Pancasila sepanjang yang saya tahu di dalam NU maupun di Muhammadiyah setidaknya yang memandang Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, kesepakatan nasional yang harus diisi, yang harus dipelihara, itu Pancasila dianggap sebagai sebagai sebuah kesepakatan yang ruhnya adalah nilai-nilai agama itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan praktek beragama yang substantif. Ketika nilai-nilai agama itu tidak kemudian dianggap terpisah dari keseharian, gitu, dan juga tidak dibatasi oleh
ritual. Setiap agama punya ritualnya, tetapi nilai-nilainya bisa jadi nilai-nilai yang sama antar agama-agama. Ada nilai-nilai yang sama dari berbagai agama. Itu yang kemudian kalau Gus Dur menyebutnya sebagai universalisme Islam atau universalisme nilai-nilai agama, tapi pada saat yang sama ada pribumisasi atau kontekstualisasi dengan tradisi-tradisi di mana kita hidup. Begitu. Nah, jadi kalau kita bicara pada masa pendirian, pengembangan konsep Pancasila, itu paradigma substantif, beragama secara substantif. Karena itu kemudian, karena substantif sangat kuat, maka dia inklusif. Dia menjadi inklusif terhadap makhluk Tuhan yang lain, terutama dalam konteks watoniyah ini, kebangsaan ini. Gitu. Jadi Pancasila dianggap sebagai wujud atau implementasi dari nilai-nilai agama. Dalam kacamata Gus Dur, Pancasila adalah pribumisasi Islam, begitu. Lalu kemudian dia inklusif. Kita sebagai kami sebagai orang Muslim dengan menginclude warga bangsa yang lain, gitu. Nah, sementara saat ini ada arus yang sangat besar eksklusifisme yang menganggap bahwa umat saya adalah umat terpilih, saya adalah kelompok yang paling berhak atas atas Tuhan, gitu ya. Dan karena itu saya yang paling berhak, saya ahli surga, saya adalah pemilik sah surga nantinya, gitu. Nah, praktek ini kalau di dalam Islam mereka menggunakan melakukan pemaknaan terhadap ayat masuklah ke dalam Islam secara kafah, itu menjadi syarat kehidupan mereka. Jadi mereka menganggap tidak kafah kalau secara formalistik ajaran agamanya belum mewujud. Jadi nilai eksklusivisme tadi bahwa saya adalah umat terpilih itu diikuti dengan formalisasi ajaran agamanya. Nah, ketika terjadi formalisasi ajaran agama untuk sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, mu'akhadah watoniyahnya itu tergadaikan atau tersingkirkan. Itu dikhianati. Gitu. Jadi tentu ini adalah dua arus kehidupan beragama atau praktek beragama yang diametral. Gitu, karena ketika eksklusivisme beragama itu yang dikedepankan, terus dia ketemu dengan mayoritarianisme, maka jadi gawat. Kenapa? Karena eksklusivisme beragama yang menuntut formalisasi, itu mintanya kemudian adalah syariat agamanya dijadikan sebagai hukum positif, diformalkan, dan setelah itu akan mengeksklud orang-orang yang berbeda agama. Nah, bagaimana mungkin menjaga Pancasila dalam model praktek beragama yang seperti ini? Jadi ini yang menjadi tantangan kita sekarang. Bagaimana mengembalikan dan menghidupkan kembali praktek beragama yang substantif inklusif, dan substansinya ini adalah termuat dalam nilai-nilai Pancasila itu. Saya rasa sampai di sini dulu. Ini juga sudah panjang banget pasti. Moga-moga bisa menjadi pemantik diskusi kita selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, banyak sekali pencerahan. Memang kalau kita lihat satu-satunya yang menerima Pancasila punya asas pada waktu makan itu Bondo, ingat saya. Yang baik. Nah sekarang kemudian bagaimana dengan kalau kita berbicara ada satu relasi agama terhadap Pancasila. Bagaimana dari unsur Katolik sekarang? Nah, dari unsur Katolik, jadi Pancasila dari perspektif Katolik sendiri bagaimana? Monggo, Monsinyur Harun, saya persilakan. Alokasi sama 10 menit.
Monsinyur Harun. Monsinyur Harun. Ya, Ye. Monsinyur Harun. Ye. Monggo. Daun saya ya. Ye. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada para saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini maupun yang tidak hadir yang mengikuti pembicaraan kita. Pancasila dari perspektif Katolik, saya mungkin harus berbicara dari pengalaman pribadi saja. Bapak saya itu satu-satunya orang Katolik di keluarganya. Tentu ada sejarahnya mengapa dia menjadi Katolik. Ibu saya juga satu-satunya Katolik di keluarganya. Tentu juga ada sejarahnya mengapa dia menjadi Katolik. Dan mereka menjadi Katolik masing-masing sebelum saling bertemu. Dalam arti itu bahwa semua saudara mereka itu memiliki keyakinan yang berbeda. Dan kami, anak-anaknya, saya dengan sepupu, dengan kemenakan-kemenakan, juga mempunyai keyakinan yang berbeda satu sama lain dari keluarga kami, dari keluarga bapak dan ibu saya. Dalam arti itu kami tidak pernah saling bertengkar mengenai apa yang kami yakini. Kami justru bertengkar mengenai misalnya mengapa kamu tidak sembahyang pada harinya, mengapa kamu tidak berbuat baik, mengapa kamu menjadi memalukan dalam arti tertentu karena perbuatanmu seperti ini dan seperti itu. Pun dalam situasi yang sekarang ini, dalam pandemi COVID-19, kami tidak berbicara mengenai agama seperti yang kami yakini atau yang diyakini oleh saudara dan saudari kami, atau yang diyakini oleh para tetangga kami di sini. Kami bersama-sama mengumpulkan apa yang bisa kami sumbangkan untuk membantu saudara dan saudari kami, saudara dan saudari kita, sebangsa dan setanah air, khususnya di Provinsi Lampung yang di mana saya tinggal, untuk menanggulangi bersama agar misalnya para petugas kesehatan, para dokter, para perawat, para pekerja di rumah sakit tidak terpapar COVID-19. Lalu para pekerja harian yang harus keluar dari rumah dan tidak tinggal di rumah, tidak bisa tinggal di rumah karena kalau tinggal di rumah misalnya tidak akan mendapatkan penghasilan dan mereka tidak akan bisa makan menghidupi keluarganya. Itu juga kami bantu bersama-sama. Bukan hanya gereja Katolik mengumpulkan dana, paroki-paroki mengumpulkan dana lalu menyalurkan, tetapi juga bekerja sama lintas iman bersama dengan saudara dan saudari yang lain. Saya sendiri menjadi uskup di sini baru 7 tahun. Dan saya mengusung moto atau semangat kegembalaan dalam istilah kami. Semangat pengabdian kepada kehidupan yang dijalani oleh kami sebagai seorang pemimpin. Moto saya adalah Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kita memang berbeda-beda, tetapi untuk saya meyakini walaupun kita berbeda-beda latar belakang, suku, agama, warna kulit mungkin, ras, dan seterusnya, tetapi saya meyakini Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dan karena itu maka saya sendiri secara pribadi maupun sebagai gembala, pemimpin agama Katolik di Provinsi Lampung, dan juga demikian selalu saya katakan dalam pertemuan-pertemuan anggota Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang anggotanya setiap keuskupan di Indonesia itu ada.
saya menyerukan hal yang sama demikian. Kendati pun kita berbeda-beda, kita tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi, mencintai kita dengan kasih yang sama besar. Oleh karena itu, hanya perbuatan baik satu sama lain yang boleh kita lakukan. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa atau mengklaim bahwa keyakinan saya, perbuatan berdasarkan keyakinan saya yang hanya boleh dijalankan dan hanya boleh diikuti oleh orang lain. Saya kira juga demikian dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang disebut Nostra Aetate. Gereja Katolik menghargai, menghormati apa dan segala tradisi baik dari setiap agama masing-masing. Dan kemudian ada ajakan untuk mari kita membangun dunia baru, membangun kehidupan bersama berdasarkan keyakinan masing-masing yang di dalamnya, dalam setiap ajaran agama dan kepercayaan itu ada hukum emas, the golden rule, ya, hukum emas. Apa yang baik kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi kalau kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, kita buat hal yang baik kepada orang lain. Pastilah kita tidak menginginkan orang lain berbuat jahat kepada diri kita. Maka jangan kita berbuat jahat juga kepada orang lain. Dalam semangat Tuhan tidak membeda-bedakan orang ini, saya menjabarkan dalam arah dasar pastoral istilahnya dalam gereja kami di Keuskupan Lampung ini, dalam 10 tahun ke depan masing-masing mempunyai tema tersendiri yang intinya adalah menuju persaudaraan yang sejati. Sambil nantinya pada tahun 2028, itu karena kami sudah memulai 2018 yang lalu, nantinya pada 2028 kami akan merayakan kehadiran 100 tahun Gereja Katolik di Provinsi Lampung. Dan dalam 10 tahun arah dasar Keuskupan Tanjung Karang ini, kami membuat tema-tema yang menuju kepada persaudaraan sejati yang akan kami rayakan dengan sukacita nanti pada tahun 2028. Matur nuwun, Rom. Tentu di dalamnya ada penghayatan Pancasila ini milik kita bersama yang kami lakukan dengan merayakannya misalnya pada hari-hari nasional yang sayangnya sekarang ini tidak bisa karena ada pandemi. Merayakan hari-hari nasional itu bersama-sama dengan lintas iman, mengundang kawan-kawan lain atau bergabung dengan kawan-kawan lain. Juga pada hari-hari raya keagamaan masing-masing saudara dan saudari yang berkeyakinan lain. Terima kasih, itu dari saya. Matur nuwun, Pak Uskup. Nggih. Nah, jadi banyak hal yang dapat kita diskusikan. Antara lain kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi kita juga tidak akan terlepas dari sejarah. Apakah benar sebenarnya Pancasila ini benar-benar digali dari bumi Indonesia? Apakah benar bahwa Pancasila ini merupakan satu budaya kita? Di agama Hindu dan agama Buddha misalnya juga ada mengenal permasalahan ini di dalam kitab-kitab sucinya. Tapi saya ingin yang pertama, saya ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya Pancasila sebagai satu budaya kita. Jadi Pancasila dari perspektif penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya persilakan Mas Akhol Firdaus, salah seorang dosen filsafat. Saya persilakan Mas Akhol. Terima kasih Pak Oto. Suara saya bisa ditangkap Pak Oto? Bisa. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera dan salam Pancasila.
seperti himbauan BPIB. Dan selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua. Saya beruntung karena berbicara sesudah Mbak Alisa. Apa yang beliau sampaikan memberi pondasi yang sangat penting bagi seluruh alur diskusi kita sore hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin merespon terlebih dahulu terkait dengan polemik yang dilempar di dalam tema diskusi ini oleh teman-teman IMP. Pancasila versus agama dikaitkan dengan pernyataan Kepala BPIP, Profesor Yudian, yang saya kira sudah dijawab dengan sangat baik oleh Mbak Alisa tadi, bahwa sesungguhnya Profesor Yudian membicarakan itu dalam konteks arus fundamentalisme agama yang sedang berkembang di Indonesia, yang itu menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, persis yang disampaikan oleh Mbak Alisa tadi, bahwa sesungguhnya Pancasila punya titik temu dengan agama, nilai yang dikembangkan oleh agama-agama. Saya kira kalau melihat sejarah Pancasila itu sendiri, kita akan menjadi tahu dengan sangat jernih bahwa Pancasila itu sesungguhnya juga di dalam rentang sejarah Nusantara, Pancasila itu tidak lain adalah saripati agama-agama yang berkembang di Nusantara. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengirimkan semacam PowerPoint gitu ke panitia, mungkin bisa ditampilkan di layar Pak Uto. Saya ingin melacak kesejarahan Pancasila sejak abad 14 Masehi, seperti yang bisa dilihat di dalam tampilan itu, bahwa istilah Pancasila itu sendiri di dalam perspektif yang saya kembangkan, itu adalah istilah yang ditemukan di dalam tradisi kepenulisan yang bisa dikategorikan kuno. Ada dua kakawin yang secara eksplisit menyebut istilah Pancasila itu di dalam tradisi kepenulisan di Jawa. Kakawin yang pertama kita kenal dengan nama Negara Kertagama. Itu kakawin yang ditulis oleh Empu termasyhur, Empu Prapanca. Dia bujangga di dalam kerajaan Majapahit. Begitu juga istilah Pancasila atau kosakata itu kita temukan juga di dalam Sutasoma. Ditulis oleh Empu Tantular, empu yang berbeda pada zaman yang relatif sama. Nah, menarik kita amati bahwa penggunaan istilah Pancasila di dalam abad 14 Masehi seperti abadikan oleh para bujangga itu, Pancasila itu bisa kita pahami sebagai saripati agama-agama, saripati ajaran spiritual, titik temu dari semua agama yang berkembang di Nusantara pada masa itu. Di dalam Negara Kertagama yang termaktub dalam buku 43, saya tentu saja membaca dalam versi terjemahan Indonesia. Bapak Ibu, para tokoh agama yang mungkin masih mewarisi kekayaan khazanah bahasa Sangsekerta mungkin bisa memahami kutipan yang saya gunakan itu. Yatna, Gekwani, Pancasila, Kreta, Sangskara, Biseka, Krama. Jelas sekali nama Pancasila disebut di dalam kakawin tersebut. Nah, pupuh ini dikaitkan dengan kisah sosok Maharaja di Jawa, namanya Kertanegara. Ia sangat termasyhur karena dialah yang pertama kali mencanangkan persatuan Nusantara. Dia adalah pewaris sah dari trah kerajaan di Jawa, mulai ditarik dari abad 10, yang menjadi sangat melegenda karena menjadi orang pertama yang mencanangkan persatuan di Nusantara. Nah, raja ini didokumentasikan, diabadikan oleh Empu Prapanca sebagai raja masyhur, bukan hanya karena visinya menyatukan Nusantara, tetapi juga karena kualitas spiritualnya. Jadi dalam pupu ini dia disebut sebagai raja yang memiliki kualitas spiritual luar biasa karena itu menciptakan kesentosaan di dunia. Nah,
para tokoh agama, Bapak Ibu yang saya hormati, para ahli memang menetapkan negara Kertagama maupun Sutasoma itu sebagai kakawin kebudayaan. Tapi menarik, karena pada zaman itu tidak pernah ditemukan suatu bentuk formal keagamaan yang sangat eksklusif. Kertanegara sendiri, dalam pengabadiannya, dia disebut dengan nama Abhiseka Siwa Buddha. Suatu simbol spiritual dari dua agama, dua tradisi spiritual yang menempel sekaligus pada dirinya. Nah, para ahli juga mengembangkan upaya lacakan lebih jauh. Sesungguhnya Pancasila itu ajaran apa toh? Nah, dari hasil lacakan itu kita menjadi tahu, kalau dilihat dari sisi ajaran kebudayaan, dia merupakan salah satu bentuk tarekat kuno yang berkembang pada abad 10 Masehi, sezaman dengan pemerintahan Empu Sendok, karena pada abad itu ditemukan satu kitab kebudayaan namanya Sanghyang Kahamayanikan yang memuat ajaran ini sebagai salah satu bentuk tarekat kuno yang mengajarkan ajaran rahasia namanya. Nah, pendek kata, ajaran rahasia yang tersebut di dalam berbagai kakawin itu, kalau di dalam perspektif kebatinan kontemporer, itu bisa disejajarkan dengan ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Jadi kurang lebih begini. Kertanegara itu Raja Termasur karena memiliki kualitas spiritual sampai di level kemenyatuan dengan Tuhan. Tapi menarik, di dalam kosmologi kejawaan kita, buah dari capaian spiritualitas itu diejawantahkan di dalam cara mengelola negara, cara mengelola masyarakat menjadi satu kesentosaan. Para leluhur kita itu membayangkan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu tidak lain adalah duplikasi dari kerajaan kahyangan yang sentosa dan sejahtera. Karena itu, wawasan spiritual sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan di muka bumi. Di dalam satu payung visi kenusantaraan itu. Nah, Bapak Ibu, nalar seperti ini tidak gampang kita pahami hari ini. Mengapa? Karena sebagian pengalaman beragama kita lebih banyak dipimpin oleh corak formalisme. Sementara di masa lalu, setidaknya sebelum abad 19 Masehi, keberagaman di Nusantara itu sangat cair, menonjolkan titik temu, menonjolkan substansi-substansi yang karena itu bagi masyarakat Nusantara tidak ada hambatan apapun di masa itu untuk saling mencari titik temu antara satu dan lainnya. Istilah kosakata Bhinneka Tunggal Ika, saya mohon ditampilkan slide saya yang kedua. Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu juga kita temukan di dalam Kakawin Sutasoma dengan makna yang kurang lebih sama. Itu saripati ajaran spiritual, titik temu antara agama-agama. Di dalam pupo yang saya sebut di situ 139, Mangkang Jinatwa Kalawan Siwatatwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Kurang lebih pupo ini ingin ngomong bahwa orang tidak akan sampai pada hakikat kalau dia masih menggunakan baju kesiwaan. Orang juga tidak akan sampai pada substansi ketuhanan kalau masih menggunakan baju kebudayaan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa dengan begitu adalah saripati ajaran hakikat yang bisa dicecap oleh manusia ketika sudah menanggalkan formalisme agama. Nah, itu dalam kisah-kisah yang agak heroik, kita pasti akan lihat bagaimana para leluhur kita dulu sangat tidak problem dengan formalisme agama. Misalnya, Erlangga itu jelas-jelas ditegaskan sebagai Wisnu, titisan Wisnu. Dia penganut Wisnu. Tapi lalu di akhir hayatnya dia berguru pada pendeta yang memiliki dikenal sebagai pendeta Buddha. Raja Termasuk lahirnya misalnya kita Jayabaya yang memimpin Kediri misalnya. Kita kenal dia juga sebagai titisan Wisnu, tapi saat bersamaan dia belajar pada pendeta-pendeta Siwa, dia belajar pada pendeta-pendeta Buddha, bahkan di dalam histori yang berkembang di Mataraman, di wilayah Mataraman,
Jayabaya juga berguru pada seorang spiritualis Muslim, Syekh Subakir namanya, dikenal di dalam oral history sebagai sosok yang meletakkan fondasi keislaman di Jawa yang sangat substantif dan mengedepankan titik temu dengan agama-agama yang lain. Dalam konteks seperti ini saya ingin katakan bahwa Pancasila itu sendiri tidak pernah bisa dipahami memiliki titik perselisihan dengan agama-agama, karena dalam kesejarahannya Pancasila itu adalah justru titik temu agama-agama. Saripati ajaran spiritual yang berkembang di banyak agama, seperti yang dipraktikkan oleh para leluhur. Nah, Pancasila dalam pengertian seperti ini mulai tidak kita pahami dalam periode yang sangat panjang, terutama karena pengaruh kolonialisme. Saya kira kolonialisme juga yang pertama kali memperkenalkan konsep agama dalam pengertian yang sangat formal di Indonesia. Para ahli studi Islam misalnya, karena dokumen-dokumen abad 15, abad 16 masa itu mulai dilacak kembali, mulai menemukan satu kesimpulan yang sama. Keagamaan di Nusantara, khususnya di Jawa, itu adalah modelnya sangat cair. Orang tidak peduli dengan formalisme, tapi orang selalu berupaya mencari titik temu spiritualitas. Nah, apa yang membuat pergeseran dari cara pandang beragama kita dan berbangsa kita, itu adalah pengaruh dari kolonialisme yang memang ingin melembagakan suatu formalisme beragama dalam tata kehidupan keagamaan masyarakat dalam rangka menancapkan hegemoninya lebih jauh lagi. Nah, sejak masa itulah sebagai bangsa kita kemudian tercerabut sangat jauh dari akar kesejarahan Pancasila, juga dari berbagai ajaran luhur pondasi yang membentuk fondasi kebangsaan kita. Sampailah akhirnya pada episode ketika generasi emas Indonesia memiliki kesadaran untuk melakukan penggalian kembali. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan periode-periode awal yang meletakkan dasar atau fondasi kebangsaan Indonesia itu adalah dengan menggali lagi ke belakang nilai-nilai yang sudah dibangun oleh leluhur bangsa ini sejak abad 10 Masehi, bahkan sebelum bagaimana Pancasila itu memimpin wawasan keagamaan dan kebangsaan di Nusantara. Leluhur kita pada masalah yang lalu itu mabuk spiritualitas, tidak memedulikan formalisme agama. Hari ini tantangannya adalah kita mabuk agama dengan nol spiritualitas, tanpa mengindahkan substansi keberagamaan. Nah, saya mengacu pada Yudi Latif. Dalam banyak karyanya, Yudi Latif menyebut Soekarno itu adalah dari darah daging Pancasila. Tokoh yang berhasil menggali kembali dan merumuskannya. Jadi Pancasila itu sendiri tidak bisa dibedakan dengan Bung Karno. Padahal kalau kita sangat teliti mengaji ulang bagaimana Bung Karno merepresentasikan dirinya sebagai pelantar Pancasila, kita akan tahu. Mas Akol, nah, ini Nun Sewu, karena ini alokasi waktu, kita harus berbagi waktu, nanti akan bisa kita diskusikan lebih panjang lagi sebenarnya nanti. Sangat menarik sekali, mohon maaf ini. Mas Akol, kalau kita lihat tadi itu, selalu disinggung-singgung masalah siwa Buddha. Siwa Buddha. Nah, padahal sekarang, apakah benar sekarang di dalam ajaran agama Buddha itu sendiri, nah, dalam ajaran agama Buddha sendiri, juga muncul ada satu istilah-istilah Pancasila. Nah, sekarang bagaimana sekarang Pancasila dilihat dari perspektif Buddha itu sendiri? Saya persilakan. Jadi begini. Sebentar, ini tugasnya dari agama yang lain. Terima kasih. Saya persilakan, nanti akan bisa kita diskusikan. Ya. Saya persilakan. Monggo. Mohon untuk suaranya di mute. Mute.
Suaranya masih belum terdengar ini. Bante Dharma Subo belum, suara masih belum termonitor ini. Nah, ini saya siap. Halo? Ya, halo, ya. Ya, monggo, siap, monggo. siap, Pak. Ya, monggo Bante. Sugeng Sonten, ini karena saya meskipun dekat di hati tapi jauh di tempat ini. Saya sedang berada di Bone. Waduh, aduh. Selatan. Yeah. 200 kilo dari Makassar. Yeah. Saya berada di kampungnya Pak JK. Monggo. Dan foto Alokasi, saya alokasi tetap 10 menit. Bante ya. Baik, Pak. Yeah. Terima kasih. Jadi untuk 10 menit ini saya akan sebagian membaca dari apa yang saya sudah tulis. Yaitu kita jagongan dengan Pancasila WS atau versus agama. Nah, sekarang kita dalam pandangan agama Buddha. Nah, di sini kita akan berbicara Pancasila dalam tercapai ini berarti kita akan bagi di antara satu tentang Pancasila itu sendiri, yang kedua tentang agama Buddha, dan yang ketiga konteksnya dengan tata kehidupan sebuah peradaban dalam kacamata Buddhis. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang pertama kita akan membaca dulu. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Itu dulu. Negara Republik Indonesia didirikan dari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila pertama kali dipresentasikan oleh Insinyur Soekarno pada pidato di hadapan sidang Dokuritsu Sumbi Tiosakai, Jepang, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 45 untuk selanjutnya dikenal dan semakin terkenal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena kita ini berbicara di Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 itu, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila asli digali dari dalam kandungan bumi pertiwi Nusantara, yaitu Indonesia sekarang. Pancasila adalah ramuan dari bahan baku yang terdiri dari unsur-unsur cita, rasa, dewasa, kencana, kebajikan, dan iman menjadi satu kesatuan. Unsur kemanusiaan, keadilan, persatuan, permusyawaratan, ketuhanan. Yang jikalau disarikan menjadi satu inti, gotong royong, saling tolong menolong. Sebagai sifat dasar kemuliaan hidup bangsa Nusantara atau Indonesia sekarang. Hidup gotong royong, saling tolong menolong telah teruji dan terbukti mampu menjadi sabuk pengikat masyarakat, sandaran spiritual, tata kehidupan yang mapan di sebuah peradaban Nusantara sejak 200 tahun sebelum Masehi sudah dimulai. 200 tahun perlu dicatat ini. Dari mana itu kedatangan bangsa Arya dan suku Sakya, bangsa Ansah dan suku Drawida. Suku Arya telah mengenal seni, sastra, budaya, birokrasi, moralitas, dan spiritualitas. Untuk itu selanjutnya suku Sakya menjadi cikal bakal, pembentuk wajah, tradisi, budaya, peradaban di Nusantara. Suku Sakya satu marga dengan pertapa Sakyamuni Buddha Gotama. Dan Buddha Gotama adalah pendiri agama Buddha 564 tahun
sebelum Masehi. Suku Drawida berketerampilan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Hingga selanjutnya berkembang pesat tata kehidupan berbasis agraris. Beribu-ribu tahun petani agraris, ahli mengolah tanah di muka bumi, menggunakan bahan-bahan analisis asli alam, seperti daun pisang organik berjuta tahun sebagai pembungkus nasi. Baru-baru ini saja diganti dengan plastik bahan anorganik yang belum lama ada di bumi. Yang menarik, maka ketika generasi masa kini meninggalkan yang asli alam, ganti budaya dan alih teknologi, dari agraris menjadi industrialis, tata kehidupan masyarakat menghadapi dan mengalami perubahan drastis. Sebagai konsekuensi logis, costing hidup menjadi sangat mengalami tidak realistis. Mungkin lantaran dari budaya kreatif produktif beralih menjadi budaya aktif konsumtif, beban biaya hidup menjadi relatif tidak realistis. Dampaknya, yang tidak mampu menjadi pengemis, yang setengah mampu pada menangis, yang berkemampuan lebih di bidang teknis jadi teroris. Nampak jelas peradaban Nusantara terbentuk sudah cukup lama, bahkan lama sekali. Sekurang-kurangnya tidak kurang dari 17 abad. Hitungan secara awal 17 abad dari 200 tahun sebelum Masehi sampai 1500 tahun Masehi. Sejak itu ajek tidak ganti-ganti budaya dan alih teknologi. Unsur-unsur Pancasila sebagai pendamping peradaban sabuk pengikat masyarakat yang mapan dari zaman ke zaman. Zaman pra-Nusantara, zaman Nusantara, dan Nusantara baru. Adalah menjadi pertanda suatu bangsa manusia berperadaban mapan. Orang-orang pintar terpelajar bisa membaca lancar, tidak buta huruf maksud saya. Dalam bermasyarakat, cara memilih posisi, meraih puncak prestasi, mengutamakan gaya debating, adu argumentasi, kecerdasan otak, daripada adu kekerasan otot dengan cara fighting. Menggambarkan di kehidupan yang mapan, imun etis, maka seni sastra budaya moralitas spiritualitas berkembang. Jika sebaliknya, jangan mimpi, mimpi saja, jangan. Di situasi yang praktis, tidak realistis, moralitas spiritualitas itu dapat dilihat dari data dan fakta buah peradaban yang mapan berupa karya-karya seni sastra budaya, falsafah hidup dan kehidupan, seni ukir, seni pahat berupa candi-candi. Pada zaman itu, candi sebuah bangunan ajaib di bumi, buatan tangan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Dari membaca tanda-tanda zaman lama, beberapa abad tersebut memiliki sabuk pengikat masyarakat sandaran spiritual kuat. Di antaranya memiliki dasar falsafah hidup, memiliki kesetia kawanan, memiliki bahasa perasaan. Dari semua bahasa yang paling jujur adalah menyatukan, dan menyatukan adalah rasa. Maka jika manusia sudah tanpa rasa, hidupnya tidak memiliki perasaan. Yang lain adalah memiliki budaya kemoralan, memiliki budaya pengendalian diri atau kualitas kebatinan atau berketuhanan. Nilai-nilai luhur nenek moyang Nusantara yang luhur itu hilang sekitar abad 15. Hilang atau sengaja dihilangkan ketika datang bangsa-bangsa dari dunia ketiga yang merevolusi seni, sastra, budaya, juga agama.
diganti dengan yang serba baru, belum lama muncul di bumi. Sehingga tak nampak lagi wujud secara utuh menyeluruh aslinya. Ibarat pohon rimbun besar berbunga lebar, daun-daun segar melambai dan berkibar di batang, cabang, ranting dipotong, tercabut hingga seakar-akarnya. Masih tetap tumbuh sisa-sisanya. Tetapi tumbuhnya tinggal seperti bonsai, kerdil. Dan tetap indah, menawan, menenteramkan hati. Selama 500 tahun, nilai-nilai luhur nenek moyang Nusantara yang adiluhung itu hilang. Kesetiakawanan berganti menjadi klaster-klaster atas dasar warna kulit dan keagamaan. Ada kesatuan berundak dibubarkan, digotong royong saling tolong menolong, berganti menjadi tolong menyolong. Kebiasaan merenung, mawas diri, introspeksi, meditasi diganti dengan menjadi menuduh, menuding, mengutuk, mengamuk, dan menjarah. Gelom-parlom dalam bahasa Indi atau hisab satu sama lain. Untuk peradaban budaya berupa kepingan, terakota, puing-puing, panel-panel relief di candi-candi. Atau berupa tata etika, seni sastra budaya yang menyelip di tengah masyarakat. Dan masih bisa bercerita tentang filologi. Serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan lalu di tengah masyarakat dan pengembaraan cakrawala jiwa ratu bangsa di muka bumi. Yang menjadi menarik di sini, Nun sewu, Bante, Nun sewu, karena ya. di waktu. Nah, sekarang saya akan menambah sedikit korelasinya Monggo. Pancasila dengan agama Buddha. Iya. Ya. Di sini adalah korelasinya agama Buddha. Sekarang agama Buddha diakui atau tidak, diterima atau ditolak, itu sudah ada di bumi Nusantara sejak 200 tahun sebelum Masehi hingga tahun 1500 Masehi sebagai sandaran spiritual dan sabuk pengikat masyarakat di Nusantara. Nah, ada yang menarik di sini. Saya akan menyuplik kata-kata sila dalam agama Buddha, ya Pak. Danang tentu sadaya silang rakatu sabada. Dalam kemasyarakatan Buddhis terdiri dari dua otoritas. Satu otoritas biku, dua otoritas perumah tangga. Yang membedakan biku adalah diikat 227 sila. Isinya apa? Akan tahu sendiri kalau bapak-bapak menjadi biku. 227 sila itu bisa disarikan menjadi 3. 3 at. Taat, kuat tirakat, selibat. Taat artinya patuh hukum, selibat artinya tidak menikah, kuat tirakat artinya para biku dalam 24 jam hanya makan 1 sampai 2 kali saja. Antara jam 6 pagi sampai jam 12 siang waktu setempat. Karena itu kalau acara ini diadakan sore, ya ini artinya panitia cerdas. Sebab kalau siang, panitia tidak bisa ikut karena waktu jam makan. Nah yang kedua adalah upasaka upasika. Kaum pria, kaum wanita perumah tangga. Dia patuh, tunduk, berpedoman pada 5 sila. Namanya Pancasila Buddhis. Isinya Panatipata Weramani, Adinadana Weramani, Kamesumi Cacara Weramani, Musapada Weramani, Sora Miraya Maja Pamadatana Weramani. Artinya menghindari pembunuhan, pencurian,
perjinahan, kebohongan, dan mabuk-mabukan. Inilah Pancasila Buddhis yang dijadikan pedoman tata kehidupan masyarakat awam. Untuk jadi biku, 5 sila ini dijadikan 227 sila. Dan ini namanya Pancasila Buddhis. Nah, karena itu, meskipun beda bunyinya, kalau kita korelasikan dengan Pancasila negara, mempunyai intisari yang sama. Apa hubungannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mabuk-mabukan? Sebab siapapun kalau mabuk tidak bisa berlaku adil, itu dan seterusnya. Jadi Pancasila negara dan Pancasila agama atau Pancasila Buddhis mempunyai ruh yang menghubung, yang menyambung. Karena itu mengapa Bung Karno menyatakan bahwa saya tidak mengarang, tapi saya menggali bahan baku yang ada di dalam bumi pertiwi yang tertimbun oleh zaman. Nah, sebagai yang terakhir juga, dulu Bung Hatta kalau tidak salah pernah menulis surat wasiat sebelum beliau wafat. Simpen surat saya. Jangan dibuka kalau saya belum mati. Dan setelah dibuka, isinya, setelah beliau wafat, lalu isinya dibuka adalah, jangan pada meributkan Pancasila. Pancasila adalah Bung Karno, penggalinya, dan saya saksinya. Pancasila memang bahan bakunya asli dari bumi pertiwi Nusantara lama dan Indonesia sekarang. Terima kasih. Matur nuwun, Bante. Jadi sangat ada satu hal yang saya tidak kuat ini, sehingga saya tidak jadi biku. Tiga at tadi itu. Salah satu diantaranya adalah tidak menikah, tidak kawin. Yang nggak kuat itu. Itu bagi saya, ya. Ini. Baik, berikutnya. Saya mohon untuk Pak Nyoman, Profesor Dr. Nyoman Sutandre. Saya persilakan, Prof. Monggo. Halo. Halo, ya. Ya, karena ini masih suasana Idul Fitri, maka saya sampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Karena pada tema sore ini adalah hubungan agama dan Pancasila, maka pertama saya ingin sampaikan satu prinsip dasar bahwa moral adalah merupakan roh dari filsafat. Di mana kita yakini bersama, kita sepakati bersama bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Dan agama adalah sumber dari moral. Maka dari itu mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa agama adalah roh dari Pancasila. Sehingga agama tidak bisa dipisahkan dari Pancasila. Kalau agama dipisahkan dari Pancasila, Pancasila kehilangan rohnya. Dan bagaimana pandangan Hindu melihat bahwa Pancasila dan agama itu menjadi roh Pancasila. Di dalam agama Hindu kita mempunyai 5 keyakinan yang kita sebut Pancasrada. Panca itu 5, serada keyakinan. Keyakinan yang pertama adalah Widi Tattva atau Brahma Tattva. Widi atau Brahma itu adalah Tuhan. Tattva itu pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan. Yang di sana terkandung keyakinan akan keesaan Tuhan. Inilah yang menjadi roh dari sila pertama Pancasila. Di dalam sastra suci Hindu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan semua makhluknya
dengan melalui yadnya yang intinya adalah keikhlasan dan ketulusan. Dan keikhlasan dan ketulusan itulah akan menjadi alat untuk mensejahterakan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan manusia, seluruh ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan matahari, menciptakan semua planet, dan menciptakan bahkan miliaran bintang. Dan Tuhan menciptakan kekuatan, energi yang menjaga seluruh ciptaannya itu. Yang berupa energi, yang berupa sinar sucinya Tuhan. Atau Dev, dalam bahasa Inggrisnya Dev. Dev dalam bahasa Sanskerta umat Hindu mengatakan dewa. Maka dari itu keyakinan atau konsep ketuhanan Hindu adalah Ekam, Satwiprah, Bahudawa, Danti. Ekam artinya satu. Jadi Tuhan itu satu. Tapi Tuhan menciptakan dewa-dewa untuk menjaga keharmonisan alam semesta ini. Dan Tuhan menciptakan Reta. Reta itu adalah hukum alam. Supaya matahari, bulan, bintang, dan semua planet berputar pada subuhnya. Dan berjalan pada lintasannya. Tidak menabrak satu pun sama yang lain. Jadi hidup indah, harmonis, dan damai. Saling mengisi. Matahari bersinar pagi, bulan bersinar malam. Semuanya saling mengisi. Makanya kalau ada orang berselisih karena memperebutkan Tuhan, Tuhanku berbeda dengan Tuhanmu, Tuhanku lebih baik dari Tuhanmu, mereka adalah tidak mengenal keesaan dari Tuhan itu. Dan juga Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan juga menciptakan energi dari manusia itu berupa sinar suci Tuhan. Sinar suci Tuhan dalam manusia itu disebut roh atau jiwa. Dan umat Hindu menyebutnya tat atau atman. Maka prinsip yang kedua, keyakinan yang kedua umat Hindu adalah atman tatwa. Atma tatwa, pengetahuan tentang atma atau pengetahuan tentang diri manusia. Siapa manusia itu sebenarnya? Ini adalah mengandung keyakinan bahwa manusia itu adalah sang roh. Manusia itu adalah sang jiwa. Manusia itu adalah atman atau manusia itu adalah tat. Maka keluarlah konsep kemanusiaan Hindu yang dinamakan tatwamasi. Aku adalah sang jiwa, kau adalah sang jiwa. Maka kau dan aku adalah sama. Tidak ada bedanya. Dan Tuhan juga menciptakan badan kasar ini yang terdiri dari 5 unsur. Unsur padat, unsur cair, unsur gas, ruang, dan panas. Dan ini adalah sebagai bajunya Atman. Ini berbeda. Tapi Atman atau jiwa itu satu. Dan ini adalah diciptakan oleh Tuhan yang satu. Maka sumbernya kita adalah satu Tuhan. Maka dari itu keluar konsep kedua dari hidup kemanusiaan dari umat Hindu. Dikatakan wasuda iwa tumbakam. Yang artinya kita semua bersaudara. Nah, konsep kita semua bersaudara dan kita sama inilah membuat manusia menjadi manusia adil dan beradab. Inilah yang menjadi roh dari sila yang kedua Pancasila. Dan juga Tuhan di samping menciptakan badan kasar ini yang terdiri dari 5 unsur, Tuhan juga menciptakan badan alus yang umat Hindu menyebutnya suksma sarira yang terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah ahamkara. Unsur yang kedua adalah manah. Manah itu adalah pikiran. Unsur yang ketiga itu adalah budi. Perbuatan manusia, perilaku manusia dikendalikan oleh manah. Makanya dinamakan manusia manah dan sia. Pikiran dan badan. Pikiran bisa dikendalikan oleh hamkara. Atau pikiran bisa dikendalikan oleh budi. Kalau pikiran dikendalikan oleh budi, manusia akan menjadi manusia yang berbudi pekerti.
ego diri pribadi dan primordialisme dengan kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih Tuhan, kira-kira begitu, maka kedua-duanya ini harus dibuat memang saling mengkritisi terus-menerus. Kita selalu ada dalam ketegangan untuk selalu mengkritisi apakah yang dikatakan, yang dibilang Pancasila ini yang baik, yang benar, apakah betul baik atau benar. Kita termasuk kemampuan kita untuk mengkritisi bahkan kehidupan cara-cara keagamaan kita masing-masing. Apakah kita betul-betul keagamaan kita justru cuma membangun formalisme agama atau fundamentalisme atau secara diam-diam apatisme dengan segala macam, atau justru memang membangun, mempererat kebangsaan kita bersama dan sekaligus kemanusiaan kita. Itu kira-kira uraian singkat saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Albertus Petty. Sama-sama, Pak Oto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya masih belum akan menyimpulkan, membuat satu resume, tapi saya ingin mendapatkan satu suara dari para penanggap, meskipun tidak keseluruhan. Yang pertama, saya mohon kepada Gus Nizam, selaku Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan. Saya persilakan, Gus Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya selaku Ketua IMP, kesempatan yang sangat berbahagia ini, mumpung masih Idul Fitri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekurangan, dan keburukan sikap atau segala hal yang menyakitkan atau merugikan dan lain sebagainya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Tuhan yang benar-benar kembali ke fitrah kesucian manusia, dan mudah-mudahan pula termasuk hamba-hambanya yang menang melawan hawa nafsu diri. Baik, Pak Oto, saya menyimak dari awal hingga akhir. Bisa saya simpulkan atau saya rangkum bahwa tak satu pun dari para tokoh agama tadi yang menganggap bahwa agama bermusuhan dengan Pancasila. Alias seakan-akan hati nurani semua tokoh tadi tidak setuju dengan judul Pancasila yang menantang, sengaja judulnya, versus agama. Karena sebagaimana Pak Prof tadi, tokoh Hindu, bahwa agama adalah ruh Pancasila. Saya kira dari Islam sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Alisa, tokoh kita yang kita hadirkan. Saya sepakat memang dalam Islam yang khususnya berhaluan tasawuf atau secara organisasi ya NU benar-benar sudah tidak ada yang mempermasalahkan, bahkan menganggap Pancasila di usianya yang sudah 75 tahun ini terbukti benar-benar sakti dalam menghimpun esensi ajaran semua agama yang berkembang di negara kita. Terbukti semua tokoh tadi telah sangat berterima kasih. Pancasila adalah anugerah terbesar kita yang benar-benar bisa merekatkan kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan Pancasila, menjadikan
ketemu perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya itu fur'iyah atau hanya sisi kulit, bukan esensi, benar-benar dipertemukan dengan mesra oleh 5 dasar kebangsaan, bangsa dan bernegara kita di Republik Indonesia tercinta ini. Saya ingin sedikit menambahi bahwa sesungguhnya 5 dasar Pancasila, masing-masing sila itu sungguh dalam sekali. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menurut saya itu adalah sama dengan Robbani, manusia yang bersifat ketuhanan. Sifat Tuhannya yang Esa, artinya yang tiada duanya. Yang penguasa, plak, pencipta sekaligus pengatur, penguasa alam semesta raya. Di mana Robbani itu adalah Khalifatullah, wakil Tuhan bumi yang diamanati, namanya wakil ya. Dalam berbuat ini itu pasti ya atas perintah yang mewakilkan, yaitu Tuhan. Itu jiwanya atau ruhnya, raganya atau jasmaninya. Kita semua adalah makhluk yang bernama manusia, di mana asal sifat manusia adalah salah dan lupa. Namun setelah jiwanya atau ruhnya itu bersifat ketuhanan yang Maha Esa, menjadi manusia yang adil dan beradab, yang taat pada kitab suci yang diyakini dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia adalah, jika kita kembalikan kepada pribadi masing-masing kita, dalam tasawuf atau dalam Islam, dia adalah al-muwahhid, orang yang bersifat pemersatu. Karakternya memang selalu ingin bersatu. Tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan seluruh makhluk. Seluruhnya. Baik dari bangsa jin, malaikat, binatang, tanaman, bebatuan, dan semua unsur-unsurnya. Kemudian di sila keempat adalah menjunjung tinggi kebersamaan dan menghormati yang lain. Sehingga asas musyawarah mufakat yang dikedepankan itu sebagai wakil Tuhan adalah suara hati nurani. Sepakat, kalaupun kesepakatan sulit capai, terpaksa suara terbanyak. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial. Di situ tidak monopoli atau tidak ingin mendapatkan jatah atau bagian yang lebih banyak dari yang lain, bahkan lebih kepada sifat kebapaan sejati, yaitu mengalah. Tidak mau hak orang lain diambil, tapi bersedia haknya dikurangi untuk diberikan kepada yang lain. Saya rasa nilai-nilai ajaran Pancasila ini keluhuran budi dan kecemerlangan ide, pemikiran, keyakinan, prinsip-prinsip hidup yang sudah tidak perlu dipertanyakan kebenarannya, karena jika seandainya tidak sakti, ya tidak akan sampai usia 75 tahun akan tergoyahkan. Ini sudah seumur manusia. Maka
saya mengajak kepada seluruh anggota IMB, mari kita beri Pancasila yang kita junjung tinggi bersama-sama hingga titik darah penghabisan kita selama kita masih hidup. Mari kita pegang teguh dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikian saya rasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus sebagai penanggap. Nah, kalau yang lain sebagai narasumber, khusus bagi Konghucu 2 predikat yang melekat pada Hatsu Kanjeng Raden Tumenggung Bingki Irawan Hadi Negoro. Saya persilakan Hatsu. Terima kasih Pak Oto. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan salam Pancasila. Saya diminta untuk menanggapi, ya saya tidak menanggapi, cuman saya ingin menambahkan aja bahwa sesungguhnya Pancasila itu bukan agama, namun roh agama-agama ada di dalam Pancasila itu. Nah, itu kalau ada di dalam ajaran Konghucu sendiri, kita mempunyai 5 kebajikan, yaitu Jin, Gi, Le, Di, Sin. Jadi cinta kasih, welas asih, kebenaran dan keadilan, kesusilaan dan tata krama, cerdas, pandai, dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan kita bahwa Tuhan itu Maha yang sangat sempurna dan Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada semua umatnya. Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan semua itu tadi sebetulnya sangat benar, dan apapun yang ada di Indonesia ini, Pancasila itu adalah sebagai alat untuk perekat, sekaligus alat untuk pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka, kebinekaannya, beraneka ras, suku, dan keyakinan kita. Karena semua manusia diberi hak yang sama oleh Tuhan. Lah, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Di sini ada sesuatu yang sangat sangat dilupakan oleh kita manusia. Manusia sebagai makhluk yang sangat luar biasa dan diberi satu di atas dari segala makhluk yang ada, yaitu diberi satu akal dan budi. Akal dan budi ini, akal adalah untuk mencapai pikiran-pikiran atau mendapatkan satu kemajuan. Nah, budi itu adalah penuh dengan kasih di situ. Nah, disinilah banyak yang melupakan, hanya yang digunakan akalnya aja, akal, kepinteran untuk meminteri, untuk mencapai sesuatu dengan ambisi sesuatu yang tanpa dipertimbangkan dengan budi. Nah, kalau budi itu masih berfungsi, saya yakin tidak ada masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan ada kutipan ayat yang harus saya sampaikan di sini, bahwa kita sebagai orang Konghucu atau umat Konghucu yang beragama Konghucu itu harus selalu ingat dan harus selalu cinta pada tanah air. Ada satu ayat di kitab Bingju itu yang berbunyi, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi.
bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Terima kasih. Terima kasih Pak Oto. Halo Pak Oto. Pak Oto kencing. Oh alah. Kuat tadi. Monsinyur sekarang di mana? Di jauh banget ya? Siapa? Pak Romo Agus kalau Pak Harun, Monsinyur Harun. langsung aja Romo menanggapi dari sisi Katolik. Monsinyur Harun. Ya. Itu. Saya hadir, masih hadir. Pak Oto kok nggak ada nih? Hostnya Langsung aja Romo Eko. Iya Romo Hostnya nggak Eko ada. atau Romo Agus, monggo. Langsung. aja. Saya persilakan. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, saya. Apakah diperbolehkan? Angkat gini-gini aja gini. Jadi saya bisa tahu kelihatan dari sini siapa. Silakan Romo Agus dan Pak Naeng. Silakan Romo Agus terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Setelah dipaparkan dengan panjang dan cukup cakap, saya melihat ada kesenjangan yang memang terjadi pada zaman sekarang. Maka saya mengusulkan sebuah langkah seperti yang diserukan Pak Bingki bahwa tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Langkah apa supaya nilai-nilai luhur Pancasila tetap lestari sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini juga lestari menjadi cahaya bagi dunia. Usulan saya memang perlu ditekankan dengan gerakan bersama, pendidikan, pemahaman, pelatihan Pancasila. Untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan tanah air antar generasi, maka yang disasar adalah kaum muda, anak-anak di bangku pendidikan. Dengan kata lain, harus masuk ke jalur pendidikan dan harus mempengaruhi dalam arti membawa hal baik di dalam kurikulum pendidikan untuk lembaga pendidikan manapun, dimanapun di Indonesia pusaka ini. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Agus. Berikutnya saya persilakan Romo Naeng. Ya, matur nuwun. Pak Oto, salam Pancasila untuk semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang disampaikan oleh para tokoh agama sangat luar biasa. Dan di dalam ajaran penghayat kepercayaan, ada suatu sesanti yang mengatakan bahwa ingen diwai marang sopo wae warga kudu sumunar pindo baskoro. Artinya kepada siapa saja, di mana saja, setiap warga penghayat harus bersinar laksana surya, tidak bisa membedakan apa sukumu, apa agamamu, apa antar golonganmu, dan apa pekerjaanmu dan status sosialmu. Maka di sini yang disampaikan para tokoh tadi adalah sangat luar biasa dan sesuai dengan jiwa Pancasila. Sebab Pancasila adalah ruh dari Indonesia. Pancasila adalah sukma dari Indonesia. Apabila Pancasila bisa menaungi semua masyarakat Indonesia, maka artinya Pancasila adalah searah dengan jiwa-jiwa yang ada di dalam agama. Dan juga ada suatu pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya Pancasila harus kita jadikan semangat untuk kita semua, untuk menyatukan tekad untuk Indonesia yang lebih maju. Indonesia yang lebih satu, dan Indonesia yang lebih beradab. Matur nuwun Pak Oto. Rahayu. Rahayu.
Matur nuwun Pak Nain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang terakhir, saya ingin membuat satu summary apa yang sudah kita bicarakan dari ketujuh tokoh dan para penanggap. Maka sebenarnya bisa kita lihat bahwa sila-sila di dalam Pancasila sebenarnya saling terkait. Penghayatan akan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi satu fondasi bagi penghayatan 4 sila yang lainnya. Atau dalam bahasa sederhana, kita bisa mengungkapkan hanya manusia yang menyadari penuh realitas Tuhan dan hidup dalam kesadaran menyatu dengan Tuhan yang punya kasih murni, yang memunculkan semangat humanisme universal. Seperti istilah kita humanity for all. Hanya manusia yang punya kasih murni dan punya kesadaran humanisme universal yang bisa melepaskan ego pribadi, ego kesukuan, ego ras, dan ego agama. Budaya luhur yang dibentuk dari penghayatan 3 sila pertama adalah bingkai dalam sistem politik nasional. Kemudian bangunan politik Pancasila tidak bisa terbangun kecuali kita terlebih dahulu membangun budaya Pancasila melalui pendidikan, melalui pengamalan, dan sebagainya. Siapa sasaran utama? Bukan pada orang-orang tua, tetapi justru pada generasi muda. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya memohon, saya mengharapkan agar Pancasila ini benar-benar bisa kita bumikan di bumi Nusantara ini, dan khususnya pada generasi muda sangat memahami bahwa Pancasila agama merupakan roh dari Pancasila itu sendiri. Dan terakhir, saya atas nama Indonesia Merayakan Perbedaan menyampaikan selamat merayakan Pentakosta bagi yang merayakan, atau Minggu Putih yang merupakan hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami semua menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua disatukan dalam satu perbedaan. Jadi perbedaan tidak menjadi satu masalah bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena kita semua saudara. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Namo Buddhaya. Terima kasih. Semua saudara. Salam. Indonesia merayakan perbedaan. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Dan juga saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga amal bakti baik, dharma bakti, Ibu, Bapak, Mbak Alisa, Uskup, Iku, dan sebagainya mendapatkan hasil yang terbaik di sisi Tuhan, karena kita semua sebenarnya adalah PMA, kegiatan IMP ini. Apa PMA? Penanaman modal. Saya sampaikan